Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini ada info terbaru ya guys, seputar kasus Vina Cirebon. Yaitu infonya Aldi saksi kasus Vina ini mengalami insiden ya, di mana yang mengakibatkan wajahnya lebam ya dan luka-luka, dan untuk matanya pun sampai merah, dan beliau itu sampai muntah ya, muntah darah juga. Beliau menceritakan ini di channel Vario Channel. Kira-kira siapa ya yang menyerang saksi Aldi sampai segininya? Wah, ini bisa jadi nanti saksi Aldi ini tidak bisa datang ke sidang PK ke-6 terpidana. Tapi ya kita doakan ya, mudah-mudahan saksi Aldi nanti bisa segera sembuh dan datang ke sidang PK ke-6 terpidana untuk menjadi saksi. Seperti apa cerita insiden yang dialami oleh Aldi? Ini videonya. Iya, awalnya saya diem situ tuh. Ceweknya berempet aja tuh mulutnya. Akhirnya tukang bakso ngomong, tukang mie ayam ngomong. Warga tahu, saya minta KTP-nya nggak boleh. Minta nomornya dikasih. Nomornya dikasih? Mau mintanya nomornya sayanya, nggak diminta nomor itunya. Lah kamu nggak ke kantor polisi terdekat aja pada saat itu kamu yang Nggak ditabrak? ada, nggak ada polisi, nggak ada, warganya kompak. Warga komplek belain siapa? Warga kompaknya belain cewek. Lah kok gitu? Belain cewek semua, cuma tukang mie ayam sama tukang bakso tahu itu ngomong, jadi warganya suruh pulang, itu pulang aja. Jadi cuma sudah pulang gitu aja udah? Iya, minta KTP tuh nggak boleh. Ya gitu kalau makanya. Wah, curiga ini. Oknum ini pasti. Jelas ini. Hayo, kira-kira siapa ya teman-teman oknum yang sudah menyerang Aldi ini? Tulis di kolom komentar. Aldi lain kali juga pakai helm. Kamu kalau pakai helm kan udah selamat tuh. Kondisinya teman-teman, matanya merah. Tapi kamu Rabu atau Jumat nanti katanya dipanggil hari apa? Kurang tahu. Kalau Rabu atau Jumat siap? Siap. Luar biasa. Tapi nggak terlalu bisa lama berdiri sih. Nggak apa-apa, nanti di sana kan duduk. Tiduran paling. Nggak apa-apa, nanti di sana ada tempat spesial deh, nanti saya sediain buat Aldi. Nggak bisa lama berdiri sih. Nanti berangkatnya sama Pak Kosim aja bareng naik mobil ya. Dari sini kita berangkatnya Aldi pokoknya nggak boleh naik motor, naik mobil. Dari rumah langsung naik mobil ke pengadilan. Aldi ini kan saksi yang seharusnya dilindungi atau kawal ya teman-teman. Karena pasti ada yang niat jahatin dia agar dia tidak hadir di sidang PK ke-6 terpidana. Karena untuk Aldi ini adalah waktu itu kan Aldi ini saksi yang satu-satunya yang berani bercerita sampai membuat semua pengacara menangis untuk mendengarkan keterangan dari Aldi ini. Ya mungkin di situ ada yang sakit hati ya. Semoga Allah selalu melindungi dan semoga Mas Aldi ini cepat sembuh ya. Amin amin ya robbal alamin. Panggilan. Iya, makanya baju yang putih dari Bung Peri itu Iya. darah semua itu, sampai diperas juga darah itu. Serius tuh? Iya, dibuang sama bapak di situ di depan ya. Dari hidung, dari telinga, dari segala macam, dari mulut juga keluar. Kamu sempat mau minta darah deh. Minta darah 3 kali, tapi kemarin minta darah lagi masih. Kemarin minta darah lagi. Sore minta darah, sore masih. Berarti ada luka dalam dong. Masih minta darah banyak. Adalah segelas gede, segelas. Aduh guys, kasihan ya. Aldi cerita sampai muntah darah juga. Apa mungkin ya? Mungkin ini loh ya, gara-gara waktu itu Aldi bercerita tentang oknum yang minta jatah ke tukang obat terlarang yang inisialnya G. Jadi Aldi saat ini diincar dan babak belur ya oleh inisial G ini. Mungkin loh ya teman-teman. Setuju apa enggak? Kira-kira siapa yang sudah menyerang Aldi? Tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut video berikutnya. Kan itunya kan istrinya disimpan di Indomaret. Kok istrinya disimpan sih? Tinggal bawa istri. Kan mau minta Nah, uang. ini nih video yang aku maksud barusan. Siapanya? Si G-nya tuh.
Minta jatah ke siapa? Orang jualan itu tuh Di mana? dievakuasi. Minta jatah ke orang jualan gimana? Nggak tahu jatah apa ya. Kan kalau setiap hari itu tuh jam 10, jam 9 juga tetap lah karena tuh. Ah, Setiap lewat tuh kan istrinya di situ tinggal di Arab. Ya kalau lewat itu dia jalan kaki. Yang dimaksud Aldi ini adalah yang bener oknum kamu polisi yang bikin fitnah, minta inisialnya D. jatah. Benar, Hah? benar, Jangan bikin fitnah. benar Pak. Minta jatah gimana sih maksudnya? Ini kan jualan obat juga. Siapa yang jualan obat? Ada orang nggak tahu orang mana, tapi kan rame aja di situ. Di mana? Dievakuasi. Dievakuasi. Iya. Dievakuasi itu suka ada orang jualan. Obat. Maksudnya apotek. Bukan obat yang tak larang tuh Pak. Obat yang tak larang. Gimana maksudnya? Yang terlarang. Yang terlarang tuh. Oh, obat yang dilarang Iya. oleh undang-undang, Iya. yang melanggar. Iya. Dijualnya di mana? Di emperan. Ya, kalau itu sering lewat situ. Oh, ya kan dia sering lewat situ. Iya. Kemudian, Kalau adik saya ya kalau intinya jalan kaki diginiin. oh dia sering lewat ke situ. Iya, Kamu sering. bilang dia suka terima jatah. Iya. Nah, kamu lihat dia kasih. Iya. Yang ngasihnya siapa? Yang jualannya. Nanti yang jualannya nggak ngaku kalau diperiksa propam. Kamu gimana? Ya bisa jadi karena Aldi cerita ini ya, cerita masalah ini yaitu tentang oknum yang minta jatah ke tukang obat terlarang, makanya Aldi diincar sampai babak belur oleh oknum tersebut. Ya bisa jadi ya. Gimana ya menurut teman-teman semua? Mungkin penyebabnya ini atau penyebab yang lain kita tidak tahu ya. Gimana mempertanggungjawabkannya? Ya namanya juga orang permainan kayak gitu ya, pasti nggak ngaku Oh, lah, namanya Pak. juga permainan ya. Hmm. Oh, namanya juga permainan ya. Assalamualaikum teman-teman, Mas Ferry, Mas Ato, Mas Gilang, Mas Bigi, Mas Made, dan Bapak pengacara. HP saya ketinggalan di bis Garuda, jadi nomor saya tidak bisa dihubungi. Tolong yang menemukan HP saya, tolong dikembalikan di agen bis Garuda di rumah makan itu, nanti biar diambil yang dekat di Cirebon. Minta tolong yang menemukan HP saya, tempat saya duduk di bis Garuda, tolong dikembalikan ya teman-teman, karena nomor itu penting, karena di situ ada nomornya teman-teman saya dan para bapak pengacara, jadi saya nggak bisa dihubungi. Tolong yang menemukan HP saya, tolong dikembalikan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang menemukan HP-nya Mas Adi Kudus, saksi kasus Vina Cirebon. Harap beri kabar ya teman-teman, karena beliau ini sangat butuh dengan nomornya. Ya mudah-mudahan HP-nya cepat ketemu ya untuk Mas Adi Kudus ini. Amin amin ya robbal alamin. Tapi untuk HP-nya yang hilang ini bisa nanti Bapak bawa KTP dan KK saja ya Pak. Tinggal bawa ke Grapari sesuai dengan kartu yang Bapak pakai. Dan untuk prosesnya pun cepat gak Pak? Gak sampai berjam-jam. Pasren salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Kabarnya, kini Ketua RT Abdul Pasren senasib dengan Ibtu Rudiana. Yakni permohonan perlindungan mereka ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, Sriyana. Menurut Sriyana, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari Ibtu Rudiana dan Ketua RT Pasren serta keluarganya. Diketahui, kesaksian mereka adalah salah satu yang menyebabkan para terpidana dihukum sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, Ibtu Rudiana merupakan keluarga korban atau ayah dari Eki. Meski demikian, rupanya LPSK menilai Pasren dan Ibtu Rudiana tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Pertimbangan di LPSK berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen itu, keterangannya itu tidak konsisten, kata Sriyana menjelaskan, melansir dari tayangan YouTube Diskursus.net. Jadi Ketua RT Abdul Pasren senasib dengan Ibtu Rudiana, yakni permohonan perlindungan mereka ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disebut dengan LPSK.
Ya gimana mau di inilah, orang saksinya aja kayak gini, Pasren ini loh yang buat ketujuh terpidana ini sampai di penjara seumur hidup. Kok ya minta mendapatkan perlindungan dari LPSK ini, maksudnya gimana? Ya pasti ditolak lah. Ya kita dukung ya untuk LPSK ini, mereka sangat bijak sekali dalam menghadapi kasus ini. Tadi untuk saksi Aldi ya, sangat memprihatinkan sekali untuk kondisinya, sangat luka-luka wajahnya dan lebam, matanya sampai merah dan muntah darah juga katanya. Ya kira-kira menurut temen-temen nih, kira-kira siapa ya yang sudah menyerang Aldi kok bisa sampai kayak gini? Nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sih curiganya ke oknum polisi yang berinisial G ya, karena dulu si saksi Aldi ini sudah menceritakan secara gamblang ya, belak-belakan ke Kang Deddy Mulyadi tentang peristiwa yang seperti ada di video tadi ya. Ya kasihan sekali ya untuk Aldi, yang mudah-mudahan nanti segera diberikan kesembuhan dan bisa bersaksi, menjadi saksi di sidang ke-6 terpidana nanti ya. Entah itu dia datangnya hari Rabu atau kapan, nanti kita tunggu info selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi terupdate seputar kasus Vina Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.